Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keimanan, kesehatan dan juga Senin 1 Syawal 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Maret 2025 Miladiah. Waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai khatib Dr. Kiai Haji Romo R. Muhammad Syafi'i SHMU selaku Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Yang bertindak sebagai imam yang terhormat Ustaz Ilyasyah MAG Al-Hafiz selaku mahasiswa doktorat pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal. Yang bertindak sebagai bilang Saudara Naupan Hazimi selaku mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قم الإسلام والإيمان للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاندهم يا رب لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun.
فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Jamaah rahimakumullah, saat ini kita sedang merangkai syukur kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Id bersama dengan seluruh umat Islam di dunia. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya aku memuliakan Bani Adam. Siapa Bani Adam? Kita, jamaah rahimakumullah. Cara bagaimana Allah memuliakan kita? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakannya dengan sebaik-baik penciptaan, baik fisik maupun kelengkapan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahkan Allah telah menetapkan kita sebagai khalifah di permukaan bumi yang menentukan bagaimana nasib bumi ini ada di tangan kita. Benarkah demikian? Walladzi khalaqakum ma fil ardi jami'an. Karena memang kata Allah, seluruh bumi ini diciptakannya untuk kita manusia. Lalu bagaimana kita agar tetap mulia? Allah kemudian menurunkan aturannya kepada kita. Fanazzalna 'alaika kitaban tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Aku turunkan Al-Quran kepadamu untuk memberi penjelasan tentang apa saja dalam kehidupan ini, menjadi petunjuk, menjadi rahmat dan kegembiraan apabila kau mau tunduk kepada Allah. Lewat rangkaian ayat-ayat ini Allah ingin mengatakan bahwa dengan posisi sebagai khalifah, dengan kondisi penciptaan yang paling sempurna dan ditundukkannya alam ini kepada kita, Allah mau agar kita tetap mulia, bukan Allah yang perlu. Maka kita harus mengikuti aturan yang telah diturunkannya kepada kita, tepatnya pada bulan Ramadan, yakni Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, kemudian Allah tidak memaksa kita. La ikraha fid din, terserah kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah menitipkan kepada kita dua kecenderungan yang sama kuat, yakni untuk fujuraha, berbuat salah, wa taqwaha, berbuat benar, artinya mengikuti aturan Allah. Dua-dua kecenderungan ini ada pada diri setiap manusia sekaligus. Makanya pernah ada orang bekas jahat, bekas orang jahat. Kenapa? Karena dulu dia jahat, sekarang baik. Kenapa bisa terjadi? Karena waktu dia berbuat jahat, dia tetap memiliki kecenderungan untuk berbuat baik. Tapi sebaliknya, ada juga bekas orang baik. Kenapa? Karena waktu itu dia baik, sekarang jahat. Itu terjadi karena waktu dia berbuat baik sesungguhnya dia belum pernah kehilangan kecenderungan untuk berbuat jahat. Kita ini pasti orang-orang baik, puasa Ramadan, bayar zakat,
sholat tarawih, sholat Id, tapi yakinlah kita belum pernah kehilangan kecenderungan untuk berbuat jahat. Bahkan pada saat yang bersamaan, seorang manusia bisa tampil berbeda. Dia mungkin ayah yang baik, tapi pada saat yang sama dia mungkin ayah suami yang jahat. Dia mungkin suami yang baik, ayah yang baik, tapi pada saat yang sama dia adalah karyawan yang jahat dengan korupsi yang dilakukan. Semuanya bisa, tergantung kita. Tapi kemudian Allah membimbing, qad aflaha man zakkaha faqad khaba man dassaha. Beruntunglah mereka yang berbuat baik, merugilah mereka yang berbuat jahat. Kenapa beruntung? Karena Allah mengatakan bahwa keinginan berbuat baik itu kecenderungan yang sangat luar biasa pada diri kita. Maka kalau kita melakukannya, kita menemukan kegembiraan di hati. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Laki-laki dan perempuan yang dengan imannya berbuat baik, aku pastikan hidupnya bahagia. Sebaliknya, bahwa yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsih. Dan kalau mereka melakukan kejahatan, sesungguhnya mereka menyiksa dirinya sendiri. Dan bahagianya ketika kita berkumpul dengan keluarga karena kebaikan dan mendapatkan siksanya kita tidak diterima oleh keluarga karena kejahatan. Lalu Allah memberikan beberapa klasifikasi orang yang beruntung karena memilih kebaikan. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah, menanglah orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yakni mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Tidak usah panjang mendebatkan sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu manakala kita merasa butuh untuk sholat dan bahagia ketika melaksanakannya dan tidak ingin tinggal pada waktu sholat itu. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang memilih kebaikan yang beruntung itu adalah mereka yang meninggalkan semua perkataan dan perbuatan yang tidak perlu. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun, orang yang selalu menunaikan zakatnya, zakat penghasilannya, zakat harta simpanannya, zakat perdagangannya, semua zakat yang diwajibkan Allah kepadanya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istrinya atau hamba sahaya yang dimiliki. Fa innahu ghairu malumin, dan dia tidak tercela bila menggauli. Faman yataqwa wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun, dan kalau mereka melampiaskan syahwatnya di luar itu, sesungguhnya mereka telah melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, dan beruntunglah mereka yang menjaga amanahnya sesuai perkataan dengan perbuatannya dan menunaikan janjinya. Beberapa hal yang membuat orang bisa tepat menunaikan janjinya adalah seperti ayat yang dibacakan imam kita tadi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, dia tidak pelit, wal kazimina al-ghaidh, dia tidak pemarah, wal 'afina 'anil nas, dia tidak pendendam, wallahu yuhibbul muhsinin,
Dia suka berbuat baik, tidak suka berbuat jahat. Walladzina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan dia tidak bangga dengan kesalahannya. Begitu dia salah, dia sadar ingat kepada Allah dan memperbaiki kesalahannya. Orang-orang seperti ini insya Allah akan sesuai perkataan dengan perbuatannya. Dan orang-orang seperti ini insya Allah akan bisa menunaikan janji. Orang yang beruntung berikutnya adalah walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Orang yang memelihara sholatnya. Bagaimana orang yang memelihara sholatnya? Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kau telah melaksanakan sholat, maka zikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Orang yang memelihara sholat adalah orang yang melakukan apa saja, pertimbangan utamanya cuma satu: apakah ini sudah sesuai menurut Allah atau belum. Kalau belum, dia akan tinggalkan. Kalau sesuai, dia akan kerjakan apapun resiko yang dihadapi. Contohnya dalam kehidupan sesama manusia, orang yang memelihara sholatnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dia tidak mensyirikkan Allah dengan bukti. Dia bisa tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bagaimanapun orang tuanya, bagaimanapun sejarah dia dengan orang tuanya, bagaimanapun agama orang tuanya. Bagi orang yang memelihara sholat, yang hidupnya pertimbangannya cuma Allah, dia memastikan dia tetap bisa berbuat baik kepada orang tuanya, bukan karena balas jasa, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabidzul qurba, tetap berbuat baik kepada saudaranya, kerabatnya, padahal kerabatnya jahat kepadanya. Kenapa dia bisa berbuat baik? Karena dia melakukannya karena Allah. Wal yatama wal masakin, dia sangat baik pada anak yatim dan orang miskin, karena dia tahu ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim ala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dia sangat tahu bahwa agamanya menipu kalau dia tidak peduli pada anak yatim dan tidak memperhatikan kesusahan orang miskin. Kemudian wal jari dzul qurba wal jari dzunub, orang ini karena Allah baik kepada jirannya, kerabatnya atau bukan, seagama atau enggak, dia tetap berbuat baik karena dia bukan untuk membalas kebaikan tetangganya. Dia ingin memastikan dia mentaati Allah. Wasahibi bil janbi bis sabil, dia baik pada teman seperjalanannya, apakah seperjalanan dalam kendaraan atau karena satu profesi atau karena satu kampung, satu kota, sebangsa dan setanah air. Wa bani sabil wa ma malakat aymanukum, dan orang ini sangat baik kepada anak buahnya, pada terkadang anak buahnya cukup mengkesalkannya karena kebaikannya, bukan karena prestasi kebaikannya, karena dia ingin mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Allah mengatakan ulaika humul warithun, mereka akan mewarisi. Apa mereka warisi? Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Orang ini akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jamaah rahimahullah, dunia ini tidak lama, sebentar saja. Biarlah teman-teman kita hari ini
sudah tidak ikut berhari raya bersama. Tapi tahukah jemaah, 99% dari mereka meminta kepada Allah agar dihidupkan kembali, agar diberi kesempatan untuk mentaati Allah, untuk menikmati janji surga dari Allah. Saat masih di dunia, mari kita gunakan kesempatan ini di hari yang Idul Fitri ini. Mari kita buktikan bahwa kita benar-benar kembali kepada fitrah kita, insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kepada rektor saya bercanda, kalau jabatan ini karena SK dan akan ada akhirnya, tapi kematian itu pasti menunggu kita, dan setelah mati kita akan kekal di dalamnya. Janganlah kita menjadi orang bodoh kemudian mempertaruhkan hidup yang sebentar ini untuk sebuah kenikmatan yang tiada akhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات آمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا. وانصرنا يا الله نصرا عزيزا وافتح لنا يا الرحمن فتحا مبينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.